yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Objek yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali terekam kamera bawah laut berada di kedalaman 49 meter. Berdasarkan pencarian yang menggunakan sensor sonar KRI Pulau Vanildo menunjukkan objek diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya berjarak 1,3 hingga 1,5 nautical mile dari titik tenggelam ke arah selatan. Lokasi bangkai kapal berjarak sekitar 30 meter dari kabel bawah laut milik PLN yang merupakan kabel penyuplai energi ke Bali. Selengkapnya mengenai temuan ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat pagi, Aflah. Selamat pagi rekan Siska. Baik, Aflah, bisa disampaikan bagaimana penjelasan dari tim SAR gabungan mengenai temuan baru yang diduga bangkai kapal? Apakah memang sudah dipastikan itu KMP Tunu Pratama Jaya, Aflah? Baik, terima kasih rekan Siska. Jadi benar bahwa pada pencarian hari ke-8 atau kemarin pada hari Rabu 9 Juli 2025, salah satu progres positif dari pencarian bangkai KMP Tunu Pratama Jaya adalah dimasukkannya kamera bawah laut untuk mengecek bangkai yang diduga merupakan kapal yang tenggelam itu. Dan dari hasil perekaman dari kamera bawah laut milik TNI Angkatan Laut diketahui bahwa memang ada objek logam yang bentuknya mungkin menyerupai dengan kapal, namun masih perlu harus dipastikan lagi jenis atau apakah itu memang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam atau ada kapal-kapal lain atau yang kebetulan karena di Selat Bali ini kan ada beberapa kali kejadian kapal tenggelam dan sebagian banyak memang tidak terangkat ke atas, dan lokasi yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya ini berada di jarak sekitar 1,3 sampai 1,5 nautical mile dari lokasi kapal tenggelam, dan ini adalah objek yang baru dibanding temuan sebelumnya pada hari kedua atau hari ketiga itu lokasi temuan kapal justru berada di area utara lokasi tenggelam. Dan bisa saya jelaskan bahwa lokasi kapal tenggelam ini berada di kedalaman sekitar 49 meter dari atas permukaan air laut, yang artinya cukup sulit untuk dijangkau dengan pencitraan termasuk dengan kamera bawah laut. Bahkan pada kamera bawah laut yang diturunkan oleh TNI Angkatan Laut, kamera tersebut hanya mampu bertahan di kedalaman sekitar 35 meter, sehingga untuk menuju ke titik kapal, kamera tersebut akhirnya terbawa arus dan hilang. Yang beruntungnya rekaman atau citraan dari hasil perekaman kamera bisa didapati oleh tim SAR gabungan. Hasil dari pemetaan selama ini, hasil dari rekaman yang ada di kamera, juga hasil dari sensor sonor yang dimiliki oleh beberapa KRI yang diterjunkan, ini masih akan diinput lagi, masih akan diolah lagi untuk memastikan dan memberi kepastian bahwa memang objek logam besar yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya itu memang merupakan kapal yang tenggelam pada minggu lalu itu. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apa upaya selanjutnya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terkait dengan temuan ini? Apakah sudah ada rencana untuk pengangkatan atau mungkin penyelaman untuk memastikan? Baik rekan Siska, jadi memang karena lokasinya berada di kedalaman 49 meter, sebenarnya proses penyelaman memungkinkan untuk dilakukan, namun hanya saja karena lokasi bangkai kapal ini berada di jarak sekitar 30 meter saja dari kabel bawah laut milik PLN yang memberi suplai daya ke Bali. Pihak PLN akhirnya belum merekomendasikan atau tidak merekomendasikan diadakannya penyelaman di bawah laut ke lokasi bangkai kapal, karena ada kebahayaan, ada risiko-risiko yang harus ditanggung jika apabila proses penyelaman dilakukan di lokasi tersebut. Mengingat tegangan yang ada pada suplai kabel bawah laut ini juga cukup besar. Setidaknya kami menghitung kemarin ada sekitar 4 kabel bawah laut yang berada di perairan Selat Bali yang lokasinya berdekatan dengan kapal yang tenggelam ini, dan jikalau ada gangguan terhadap salah satu dari kabel bawah laut ini, risiko untuk berkurangnya suplai menuju ke Bali bisa cukup signifikan. Begitu Siska. Baik, lalu berdasarkan aturan yang ada, operasi pencarian yang ditetapkan adalah seminggu dan saat ini operasi pencarian SAR dari KMP Tunu Pratama Jaya sudah memasuki hari ke-7 pada tanggal 8 lalu. Lalu berapa lamakah perpanjangan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, Aflah? Baik, sampai hari ini jadi memang proses
pencarian masih terus berlangsung. Pada hari ke-7 atau hari terakhir pencarian, tim SAR gabungan memutuskan untuk memperpanjang masa pencarian selama 3 hari atas dasar kemanusiaan dan atas perintah dari Basarnas Pusat, sehingga memang proses pencarian ini akan dilanjut. Terkait sampai kapan, kami juga belum bisa memastikan karena pihak Basarnas menyebut bahwa proses pencarian masih bisa berlangsung hingga beberapa waktu ke depan dengan metode perpanjangan lagi, termasuk melihat dari progres apa yang didapat oleh tim SAR gabungan terkait pencarian akan bangkai kapal maupun korban-korban yang diduga tenggelam dan meninggal di Selat Bali atas tragedi KMP Tunu Pratama Jaya ini. Begitu, Siska. Baik, sejauh ini sudah berapa jenazah korban yang ditemukan dan juga berapa yang sudah teridentifikasi, Aflah? Baik, jadi memang jika di total jumlah korban KMP Tunu Pratama Jaya yang telah terdata dalam sistem dalam proses pencarian ini ada sekitar 43 orang, 30 diantaranya korban selamat yang dievakuasi pada hari pertama proses pencarian dan mereka pada saat itu juga telah dipulangkan ke kediaman masing-masing. Selain itu ada juga sebanyak 13 korban meninggal yang sebagian besar atau sebagian diantaranya ditemukan pada awal-awal masa pencarian dan saat ini ada juga beberapa jenazah yang ditemukan di titik-titik lokasi yang sebenarnya dari sisi jarak cukup jauh dari lokasi kapal tenggelam. Pada tadi malam sekitar pukul 23.00 tim SAR gabungan dari wilayah perairan Alas Purwo berhasil menemukan sosok jenazah yang diduga adalah korban dari KMP Tunu Pratama Jaya ini. Namun untuk memastikan identitasnya baru dilakukan proses identifikasi dari DVI Polda Jatim dan Mabes Polri yang proses identifikasinya berlangsung di RSUD Belambangan. Hingga saat ini masih ada sekitar 3 jenazah yang belum teridentifikasi namanya terkait identitas dan asalnya. Terakhir kami menerima informasi bahwa ada jenazah yang sudah diperiksa sebenarnya sidik jarinya dan struktur giginya dan yang lain-lain, namun kondisi jenazah memang karena sudah cukup lama tenggelam di air atau berada di perairan, jadi kondisinya memang sudah rusak sehingga untuk proses pemeriksaan melalui sidik jari sudah tidak memungkinkan dan harus dilakukan dengan tes DNA. Selain itu ada juga beberapa korban lain yang menyusul. Dalam catatan kami pada kemarin ada 1 korban dan pagi ini ada 1 korban lagi yang sudah dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi lebih lanjut. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Aflahul Abidin. Kami menunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pukul 06.30 tadi KRI Purwofanindo yang onboard tim dari Pus Hidrosal melaksanakan konfirmasi terhadap objek yang kemarin kita buat adalah kapal yang tenggelam. Kemudian hasil dari jet scan sonar terlihat seperti yang ada di slide. Pada kedalaman 49 meter, kemudian jarak sekitar 30 meter dari kapal laut. Kemudian pada pukul 07.30, tim dari WSC Bawah Air dipimpin oleh Karislam Air melaksanakan konfirmasi dengan menggunakan kamera bawah air atau kamera, menurunkan kamera di titik tersebut untuk 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Tapi setelah kedalaman 35 meter, kamera tersebut hanyut oleh air sehingga tidak bisa terdeteksi yang lain. Tapi sebelum hanyut, kita masih bisa monitor objek yang ada di bawah air. Yang gambar objek bawah air pada kedalaman 48 sampai 49 meter. Dengan kondisi yang seperti terlihat di kamera atau di slide. Kemudian pada siang hari
jam 14.00 TNI AL yang kemarin sudah disampaikan akan mengirimkan KRIS 3 tambahan dari Pusat Besar. Hari ini jam 14.00 sudah berada di lokasi dan langsung melaksanakan pemilihan bawah air, sehingga pada siang hari ini kita sudah tambahan satu lagi dari KRIS 3 dari Pusat Besar, yang harapannya besok pagi akan lebih memperjelas ataupun memperkuat posisi kapal yang ada di objek bawah. Objek yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali terekam kamera bawah laut berada di kedalaman 49 meter. Berdasarkan pencarian yang menggunakan sensor sonar KRI Pulau Vanildo menunjukkan objek diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya berjarak 1,3 hingga 1,5 nautical mile dari titik tenggelam ke arah selatan. Lokasi bangkai kapal berjarak sekitar 30 meter dari kabel bawah laut milik PLN yang merupakan kabel penyuplai energi ke Bali. Selengkapnya mengenai temuan ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat pagi, Aflah. Selamat pagi rekan Siska. Baik, Aflah, bisa disampaikan bagaimana penjelasan dari tim SAR gabungan mengenai temuan baru yang diduga bangkai kapal? Apakah memang sudah dipastikan itu KMP Tunu Pratama Jaya, Aflah? Baik, terima kasih rekan Siska. Jadi benar bahwa pada pencarian hari ke-8 atau kemarin pada hari Rabu 9 Juli 2025, salah satu progres positif dari pencarian bangkai KMP Tunu Pratama Jaya adalah dimasukkannya kamera bawah laut untuk mengecek bangkai yang diduga merupakan kapal yang tenggelam itu. Dan dari hasil perekaman dari kamera bawah laut milik TNI Angkatan Laut diketahui bahwa memang ada objek logam yang bentuknya mungkin menyerupai dengan kapal, namun masih perlu harus dipastikan lagi jenis atau apakah itu memang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam atau ada kapal-kapal lain atau yang kebetulan karena di Selat Bali ini kan ada beberapa kali kejadian kapal tenggelam dan sebagian banyak memang tidak terangkat ke atas. Dan lokasi yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya ini berada di jarak sekitar 1,3 sampai 1,5 nautical mile dari lokasi kapal tenggelam, dan ini adalah objek yang baru dibanding temuan sebelumnya pada hari kedua atau hari ketiga itu lokasi temuan kapal justru berada di area utara lokasi tenggelam. Dan bisa saya jelaskan bahwa lokasi kapal tenggelam ini berada di kedalaman sekitar 49 meter dari atas permukaan air laut, yang artinya cukup sulit untuk dijangkau dengan pencitraan termasuk dengan kamera bawah laut. Bahkan pada kamera bawah laut yang diturunkan oleh TNI Angkatan Laut, kamera tersebut hanya mampu bertahan di kedalaman sekitar 35 meter, sehingga untuk menuju ke titik kapal kamera tersebut akhirnya terbawa arus dan hilang. Yang beruntungnya rekaman atau citraan dari hasil perekaman kamera bisa didapati oleh tim SAR gabungan. Hasil dari pemetaan selama ini, hasil dari rekaman yang ada di kamera, juga hasil dari sensor sonor yang dimiliki oleh beberapa KRI yang diterjunkan, ini masih akan diinput lagi, masih akan diolah lagi untuk memastikan dan memberi kepastian bahwa memang objek logam besar yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya itu memang merupakan kapal yang tenggelam pada minggu lalu itu. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apa upaya selanjutnya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terkait dengan temuan ini? Apakah sudah ada rencana untuk pengangkatan atau mungkin penyelaman untuk memastikan? Baik rekan Siska, jadi memang karena lokasinya berada di kedalaman 49 meter, sebenarnya proses penyelaman memungkinkan untuk dilakukan, namun hanya saja karena lokasi bangkai kapal ini berada di jarak sekitar 30 meter saja dari kabel bawah laut milik PLN yang memberi suplai daya ke Bali. Pihak PLN akhirnya belum merekomendasikan atau tidak merekomendasikan diadakannya penyelaman di bawah laut ke lokasi bangkai kapal karena ada kebahayaan, ada risiko-risiko yang harus ditanggung jika apabila proses penyelaman dilakukan di lokasi tersebut. Mengingat tegangan yang ada pada suplai kabel bawah laut ini juga cukup besar. Setidaknya kami menghitung kemarin ada sekitar 4 kabel bawah laut yang berada di perairan Selat Bali yang lokasinya berdekatan dengan kapal yang tenggelam ini. Dan jikalau ada gangguan terhadap
salah satu dari kabel bawah laut ini, risiko untuk berkurangnya suplai menuju ke Bali bisa cukup signifikan. Begitu, Siska. Baik, lalu berdasarkan aturan yang ada, operasi pencarian yang ditetapkan adalah seminggu dan saat ini operasi pencarian SAR dari KMP Tono Pratama Jaya sudah memasuki hari ke-7 pada tanggal 8 lalu. Lalu berapa lamakah perpanjangan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, Aflah? Baik, sampai hari ini jadi memang proses pencarian masih terus berlangsung. Pada kemarin, pada hari ke-7 atau hari terakhir pencarian, tim SAR gabungan memutuskan untuk memperpanjang masa pencarian selama 3 hari atas dasar kemanusiaan dan atas perintah dari Basarnas Pusat, sehingga memang proses pencarian ini akan dilanjut. Terkait sampai kapan, kami juga belum bisa memastikan karena pihak Basarnas menyebut bahwa proses pencarian masih bisa berlangsung hingga beberapa waktu ke depan dengan metode perpanjangan lagi, termasuk melihat dari progres apa yang didapat oleh tim SAR gabungan terkait pencarian akan bangkai kapal maupun korban-korban yang diduga tenggelam dan meninggal di Selat Bali atas tragedi KMP Tono Pratama Jaya ini. Begitu, Siska. Baik, sejauh ini sudah berapa jenazah korban yang ditemukan dan juga berapa yang sudah teridentifikasi, Aflah? Baik, jadi memang jika di total jumlah korban KMP Tono Pratama Jaya yang telah terdata dalam sistem dalam proses pencarian ini ada sekitar 43 orang, 30 diantaranya korban selamat yang dievakuasi pada hari pertama proses pencarian dan mereka pada saat itu juga telah dipulangkan ke kediaman masing-masing. Selain itu ada juga sebanyak 13 korban meninggal yang sebagian besar atau sebagian diantaranya ditemukan pada awal-awal masa pencarian dan saat ini ada juga beberapa jenazah yang ditemukan di titik-titik lokasi yang sebenarnya dari sisi jarak cukup jauh dari lokasi kapal tenggelam. Pada tadi malam sekitar pukul 23.00 tim SAR gabungan dari wilayah perairan Alas Purwo berhasil menemukan sosok jenazah yang diduga adalah korban dari KMP Tono Pratama Jaya ini. Namun untuk memastikan identitasnya baru dilakukan proses identifikasi dari DVI Polda Jatim dan Mabes Polri yang proses identifikasinya berlangsung di RSUD Belambangan. Hingga saat ini masih ada sekitar 3 jenazah yang belum teridentifikasi namanya terkait identitas dan asalnya. Terakhir kami menerima informasi bahwa ada jenazah yang sudah diperiksa sebenarnya sidik jarinya dan struktur giginya dan yang lain-lain, namun kondisi jenazah memang karena sudah cukup lama tenggelam di air atau berada di perairan, jadi kondisinya memang sudah rusak sehingga untuk proses pemeriksaan melalui sidik jari sudah tidak memungkinkan dan harus dilakukan dengan tes DNA. Selain itu ada juga beberapa korban lain yang menyusul. Dalam catatan kami pada kemarin ada 1 korban dan pagi ini ada 1 korban lagi yang sudah dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi lebih lanjut. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Aflahul Abidin. Kami menunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pukul 06.30 tadi KRI Pulau Vanildo yang onboard tim dari Pus Hidrosal melaksanakan konfirmasi terhadap objek yang kemarin kita duga kuat adalah kapal yang tenggelam. Kemudian hasil dari jet scan sonar terlihat seperti yang ada di slide. Pada kedalaman 49 meter, kemudian jarak sekitar 30 meter dari kabel laut. Kemudian pada pukul 07.30, tim dari WSC Bawah Air dipimpin oleh Kadis Lambair melaksanakan konfirmasi dengan menggunakan kamera bawah air, kamera, menurunkan kamera di titik tersebut. Contoh 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Tapi setelah kedalaman 35 meter, kamera tersebut hanyut oleh air sehingga tidak bisa terdeteksi yang lain. Tapi sebelum hanyut, kita masih bisa monitor
objek yang ada di bawah air. Yang gambaran objek bawah air pada kedalaman 48 sampai 49 meter. Ya. Dengan kondisi yang seperti terlihat di kamera atau di slide. Kemudian pada siang hari jam 14.00 TNI AL yang kemarin sudah disampaikan akan mengirimkan KRI 3 tambahan dari khusus Resal. Hari ini jam 14.00 sudah berada di lokasi dan langsung melaksanakan pemindahan bawah air, sehingga pada siang hari ini kita sudah ketambahan satu lagi dari KRI 3 dari khusus Resal, yang harapannya besok pagi akan lebih memperjelas ataupun memperkuat posisi kapal yang ada di objek bawah air. Objek yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali terekam kamera bawah laut berada di kedalaman 49 meter. Berdasarkan pencarian yang menggunakan sensor sonar KRI Pulau Vanildo menunjukkan objek diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya berjarak 1,3 hingga 1,5 nautical mile dari titik tenggelam ke arah selatan. Lokasi bangkai kapal berjarak sekitar 30 meter dari kabel bawah laut milik PLN yang merupakan kabel penyuplai energi ke Bali. Selengkapnya mengenai temuan ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat pagi, Aflah. Selamat pagi, rekan Siska. Baik, Aflah, bisa disampaikan bagaimana penjelasan dari tim SAR gabungan mengenai temuan baru yang diduga bangkai kapal? Apakah memang sudah dipastikan itu KMP Tunu Pratama Jaya, Aflah? Baik, terima kasih rekan Siska. Jadi benar bahwa pada pencarian hari ke-8 atau kemarin pada hari Rabu 9 Juli 2025, salah satu progres positif dari pencarian bangkai KMP Tunu Pratama Jaya adalah dimasukkannya kamera bawah laut untuk mengecek bangkai yang diduga merupakan kapal yang tenggelam itu. Dan dari hasil perekaman dari kamera bawah laut milik TNI Angkatan Laut diketahui bahwa memang ada objek logam yang bentuknya mungkin menyerupai dengan kapal, namun masih perlu harus dipastikan lagi jenis atau apakah itu memang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam atau ada kapal-kapal lain atau yang kebetulan karena di Selat Bali ini kan ada beberapa kali kejadian kapal tenggelam dan sebagian banyak memang tidak terangkat ke atas, dan lokasi yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya ini berada di jarak sekitar 1,3 sampai 1,5 nautical mile dari lokasi kapal tenggelam, dan ini adalah objek yang baru dibanding temuan sebelumnya pada hari kedua atau hari ketiga itu lokasi temuan kapal justru berada di area utara lokasi tenggelam. Dan bisa saya jelaskan bahwa lokasi kapal tenggelam ini berada di kedalaman sekitar 49 meter dari atas permukaan air laut, yang artinya cukup sulit untuk dijangkau dengan pencitraan termasuk dengan kamera bawah laut. Bahkan pada kamera bawah laut yang diturunkan oleh TNI Angkatan Laut, kamera tersebut hanya mampu bertahan di kedalaman sekitar 35 meter, sehingga untuk menuju ke titik kapal kamera tersebut akhirnya terbawa arus dan hilang. Yang beruntungnya rekaman atau citraan dari hasil perekaman kamera bisa didapati oleh tim SAR gabungan. Hasil dari pemetaan selama ini, hasil dari rekaman yang ada di kamera, juga hasil dari sensor sonor yang dimiliki oleh beberapa KRI yang diterjunkan, ini masih akan diinput lagi, masih akan diolah lagi untuk memastikan dan memberi kepastian bahwa memang objek logam besar yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya itu memang merupakan kapal yang tenggelam pada minggu lalu itu. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apa upaya selanjutnya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terkait dengan temuan ini? Apakah sudah ada rencana untuk pengangkatan atau mungkin penyelaman untuk memastikan? Baik rekan Siska, jadi memang karena lokasinya berada di kedalaman 49 meter, sebenarnya proses penyelaman memungkinkan untuk dilakukan, namun hanya saja karena lokasi bangkai kapal ini berada di jarak sekitar 30 meter saja dari kabel bawah laut milik PLN yang memberi suplai daya ke Bali,
pihak PLN akhirnya belum merekomendasikan atau tidak merekomendasikan diadakannya penyelaman di bawah laut ke lokasi bangkai kapal karena ada kebahayaan, ada risiko-risiko yang harus ditanggung jika apabila proses penyelaman dilakukan di lokasi tersebut. Mengingat tegangan yang ada pada suplai kabel bawah laut ini juga cukup besar. Setidaknya kami menghitung kemarin ada sekitar 4 kabel bawah laut yang berada di perairan Selat Bali yang lokasinya berdekatan dengan kapal yang tenggelam ini. Dan jikalau ada gangguan terhadap salah satu dari kabel bawah laut ini, risiko untuk berkurangnya suplai menuju ke Bali bisa cukup signifikan. Begitu, Siska. Baik, lalu berdasarkan aturan yang ada, operasi pencarian yang ditetapkan adalah seminggu dan saat ini operasi pencarian SAR dari KMP Tono Pratama Jaya sudah memasuki hari ke-7 pada tanggal 8 lalu. Lalu berapa lamakah perpanjangan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, Aflah? Baik, sampai hari ini jadi memang proses pencarian masih terus berlangsung. Pada kemarin pada hari ke-7 atau hari terakhir pencarian, tim SAR gabungan memutuskan untuk memperpanjang masa pencarian selama 3 hari atas dasar kemanusiaan dan atas perintah dari Basarnas Pusat, sehingga memang proses pencarian ini akan dilanjut. Terkait sampai kapan, kami juga belum bisa memastikan karena pihak Basarnas menyebut bahwa proses pencarian masih bisa berlangsung hingga beberapa waktu ke depan dengan metode perpanjangan lagi, termasuk melihat dari progres apa yang didapat oleh tim SAR gabungan terkait pencarian akan bangkai kapal maupun korban-korban yang diduga tenggelam dan meninggal di Selat Bali atas tragedi KMP Tono Pratama Jaya ini. Begitu, Siska. Baik, sejauh ini sudah berapa jenazah korban yang ditemukan dan juga berapa yang sudah teridentifikasi, Aflah? Baik, jadi memang jika di total jumlah korban KMP Tono Pratama Jaya yang telah terdata dalam sistem dalam proses pencarian ini ada sekitar 43 orang, 30 diantaranya korban selamat yang dievakuasi pada hari pertama proses pencarian dan mereka pada saat itu juga telah dipulangkan ke kediaman masing-masing. Selain itu ada juga sebanyak 13 korban meninggal yang sebagian besar atau sebagian diantaranya ditemukan pada awal-awal masa pencarian dan saat ini ada juga beberapa jenazah yang ditemukan di titik-titik lokasi yang sebenarnya dari sisi jarak cukup jauh dari lokasi kapal tenggelam. Pada tadi malam sekitar pukul 23.00 tim SAR gabungan dari wilayah perairan Alas Purwo berhasil menemukan sosok jenazah yang diduga adalah korban dari KMP Tono Pratama Jaya ini. Namun untuk memastikan identitasnya baru dilakukan proses identifikasi dari DVI Polda Jatim dan Mabes Polri yang proses identifikasinya berlangsung di RSUD Belambangan. Hingga saat ini masih ada sekitar 3 jenazah yang belum teridentifikasi namanya terkait identitas dan asalnya. Terakhir kami menerima informasi bahwa ada jenazah yang sudah diperiksa sebenarnya sidik jarinya dan struktur giginya dan yang lain-lain, namun kondisi jenazah memang karena sudah cukup lama tenggelam di air atau berada di perairan, jadi kondisinya memang sudah rusak sehingga untuk proses pemeriksaan melalui sidik jari sudah tidak memungkinkan dan harus dilakukan dengan tes DNA. Selain itu ada juga beberapa korban lain yang menyusul. Dalam catatan kami pada kemarin ada 1 korban dan pagi ini ada 1 korban lagi yang sudah dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi lebih lanjut. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya Jurnalis Tribun Jatim Timur Aflahul Abidin. Kami menunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pukul 06.30 tadi KRI Pulau Valido yang onboard tim dari Pus Hidrosal melaksanakan konfirmasi terhadap objek yang kemarin kita buat adalah kapal yang tenggelam. Kemudian hasil dari jet scan sonar terlihat seperti yang ada di slide. Pada kedalaman 49 meter, kemudian jarak sekitar 30 meter dari kabel laut. Kemudian pada pukul 07.30, tim dari WSC Bawah Air dipimpin oleh Kadis Air melaksanakan konfirmasi dengan menggunakan kamera bawah air. Kamera menurunkan kamera
di titik tersebut contoh 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Tapi setelah kedalaman 35 meter, kamera tersebut hanyut oleh air sehingga tidak bisa terdeteksi yang lain. Tapi sebelum hanyut, kita masih bisa monitor objek yang ada di bawah air. Yang gambar objek bawah air pada kedalaman 48 sampai 49 meter. Ya. Dengan kondisi yang seperti terlihat di kamera atau di slide. Kemudian pada siang hari jam 14.00 TNI AL yang kemarin sudah disampaikan akan mengirimkan KRIS 3 tambahan dari khusus besar. Hari ini jam 14.00 sudah berada di lokasi dan langsung melaksanakan pemindahan bawah air, sehingga pada siang hari ini kita sudah tambahan satu lagi dari KRIS 3 dari khusus besar, yang harapannya besok pagi akan lebih memperjelas ataupun memperkuat posisi kapal yang ada di objek bawah. Objek yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali terekam kamera bawah laut berada di kedalaman 49 meter. Berdasarkan pencarian yang menggunakan sensor sonar KRI Pulau Vanildo menunjukkan objek diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya berjarak 1,3 hingga 1,5 nautical mile dari titik tenggelam ke arah selatan. Lokasi bangkai kapal berjarak sekitar 30 meter dari kabel bawah laut milik PLN yang merupakan kabel penyuplai energi ke Bali. Selengkapnya mengenai temuan ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat pagi, Aflah. Selamat pagi, rekan Siska. Baik, Aflah, bisa disampaikan bagaimana penjelasan dari tim SAR gabungan mengenai temuan baru yang diduga bangkai kapal? Apakah memang sudah dipastikan itu KMP Tunu Pratama Jaya, Aflah? Baik, terima kasih rekan Siska. Jadi benar bahwa pada pencarian hari ke-8 atau kemarin pada hari Rabu 9 Juli 2025, salah satu progres positif dari pencarian bangkai KMP Tunu Pratama Jaya adalah dimasukkannya kamera bawah laut untuk mengecek bangkai yang diduga merupakan kapal yang tenggelam itu. Dan dari hasil perekaman dari kamera bawah laut milik TNI Angkatan Laut diketahui bahwa memang ada objek logam yang bentuknya mungkin menyerupai dengan kapal, namun masih harus dipastikan lagi jenis atau apakah itu memang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam atau ada kapal-kapal lain, atau yang kebetulan karena di Selat Bali ini kan ada beberapa kali kejadian kapal tenggelam dan sebagian banyak memang tidak terangkat ke atas. Dan lokasi yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya ini berada di jarak sekitar 1,3 sampai 1,5 nautical mile dari lokasi kapal tenggelam, dan ini adalah objek yang baru dibanding temuan sebelumnya pada hari kedua atau hari ketiga itu lokasi temuan kapal justru berada di area utara lokasi tenggelam. Dan bisa saya jelaskan bahwa lokasi kapal tenggelam ini berada di kedalaman sekitar 49 meter dari atas permukaan air laut, yang artinya cukup sulit untuk dijangkau dengan pencitraan termasuk dengan kamera bawah laut. Bahkan pada kamera bawah laut yang diturunkan oleh TNI Angkatan Laut, kamera tersebut hanya mampu bertahan di kedalaman sekitar 35 meter, sehingga untuk menuju ke titik kapal, kamera tersebut akhirnya terbawa arus dan hilang. Yang beruntungnya rekaman atau citraan dari hasil perekaman kamera bisa didapati oleh tim SAR gabungan. Hasil dari pemetaan selama ini, hasil dari rekaman yang ada di kamera, juga hasil dari sensor sonor yang dimiliki oleh beberapa KRI yang diterjunkan, ini masih akan diinput lagi, masih akan diolah lagi untuk memastikan dan memberi kepastian bahwa memang objek logam besar yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya itu memang merupakan kapal yang tenggelam pada minggu lalu itu. Begitu rekan Siska.
Baik, lalu apa upaya selanjutnya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terkait dengan temuan ini? Apakah sudah ada rencana untuk pengangkatan atau mungkin penyelaman untuk memastikan? Baik, rekan Siska, jadi memang karena lokasinya berada di kedalaman 49 meter, sebenarnya proses penyelaman memungkinkan untuk dilakukan, namun hanya saja karena lokasi bangkai kapal ini berada di jarak sekitar 30 meter saja dari kabel bawah laut milik PLN yang memberi suplai daya ke Bali. eh, Pihak PLN akhirnya belum merekomendasikan atau tidak merekomendasikan diadakannya penyelaman di bawah laut ke lokasi bangkai kapal karena ada kebahayaan, ada risiko-risiko yang harus ditanggung jika apabila proses penyelaman dilakukan di lokasi tersebut. Mengingat tegangan yang ada pada suplai kabel bawah laut ini juga cukup besar. Setidaknya kami menghitung kemarin ada sekitar 4 kabel bawah laut yang berada di perairan Selat Bali yang lokasinya berdekatan dengan kapal yang tenggelam ini, dan jikalau ada gangguan terhadap salah satu dari kabel bawah laut ini, risiko untuk berkurangnya suplai menuju ke Bali bisa cukup signifikan. Begitu, Siska. Baik, lalu berdasarkan aturan yang ada, operasi pencarian yang ditetapkan adalah seminggu dan saat ini operasi pencarian SAR dari KMP Tono Pratama Jaya sudah memasuki hari ke-7 pada tanggal 8 lalu. Lalu berapa lamakah perpanjangan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, Aflah? Baik, sampai hari ini jadi memang proses pencarian masih terus berlangsung. Pada kemarin, pada hari ke-7 atau hari terakhir pencarian, tim SAR gabungan memutuskan untuk memperpanjang masa pencarian selama 3 hari atas dasar kemanusiaan dan atas perintah dari Basarnas Pusat, sehingga memang proses pencarian ini akan dilanjut. Terkait sampai kapan, kami juga belum bisa memastikan karena pihak Basarnas menyebut bahwa proses pencarian masih bisa berlangsung hingga beberapa waktu ke depan dengan metode perpanjangan lagi, termasuk melihat dari progres apa yang didapat oleh tim SAR gabungan terkait pencarian akan bangkai kapal maupun korban-korban yang diduga tenggelam dan meninggal di Selat Bali atas tragedi KMP Tono Pratama Jaya ini. Begitu, Siska. Baik, sejauh ini sudah berapa jenazah korban yang ditemukan dan juga berapa yang sudah teridentifikasi, Aflah? Baik, jadi memang jika di total jumlah korban KMP Tono Pratama Jaya yang telah terdata dalam sistem dalam proses pencarian ini ada sekitar 43 orang, 30 diantaranya korban selamat yang dievakuasi pada hari pertama proses pencarian dan mereka pada saat itu juga telah dipulangkan ke kediaman masing-masing. Selain itu ada juga sebanyak 13 korban meninggal yang sebagian besar atau sebagian diantaranya ditemukan pada awal-awal masa pencarian, dan saat ini ada juga beberapa jenazah yang ditemukan di titik-titik lokasi yang sebenarnya dari sisi jarak cukup jauh dari lokasi kapal tenggelam. Pada tadi malam sekitar pukul 23.00 tim SAR gabungan dari wilayah perairan Alas Purwo berhasil menemukan sosok jenazah yang diduga adalah korban dari KMP Tono Pratama Jaya ini. Namun untuk memastikan identitasnya baru dilakukan proses identifikasi dari DVI Polda Jatim dan Mabes Polri yang proses identifikasinya berlangsung di RSUD Belambangan. Hingga saat ini masih ada sekitar 3 jenazah yang belum teridentifikasi namanya terkait identitas dan asalnya. Terakhir kami menerima informasi bahwa ada jenazah yang sudah diperiksa sebenarnya sidik jarinya dan struktur giginya dan yang lain-lain, namun kondisi jenazah memang karena sudah cukup lama tenggelam di air atau berada di perairan, jadi kondisinya memang sudah rusak sehingga untuk proses pemeriksaan melalui sidik jari sudah tidak memungkinkan dan harus dilakukan dengan tes DNA. Selain itu ada juga beberapa korban lain yang menyusul. Dalam catatan kami pada kemarin ada 1 korban dan pagi ini ada 1 korban lagi yang sudah dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi lebih lanjut. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Aflahul Abidin. Kami menunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pukul 06.30 tadi KRI Purwovalindo yang onboard tim dari Pus Hidrosal melaksanakan konfirmasi terhadap objek yang kemarin kita duga adalah kapal yang tenggelam. Kemudian hasil dari
jet scan sonar terlihat seperti yang ada di slide. Pada kedalaman 49 meter, kemudian jarak sekitar 30 meter dari kabel laut. Kemudian pada pukul 07.30, tim dari OSC Bawah Air dipimpin oleh Kadis Lambair melaksanakan konfirmasi dengan menggunakan kamera bawah air, kamera, menurunkan kamera di titik tersebut. Contoh 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Tapi setelah kedalaman 35 meter, kamera tersebut hanyut oleh air sehingga tidak bisa terdeteksi yang lain. Tapi sebelum hanyut, kita masih bisa monitor objek yang ada di bawah air. Yang gambar objek bawah air pada kedalaman 48 sampai 49 meter. Dengan kondisi yang seperti terlihat di kamera atau di slide. Kemudian pada siang hari jam 14.00, TNI AL yang kemarin sudah disampaikan akan mengirimkan KRIS 3 tambahan dari khusus besar. Hari ini jam 14.00 sudah berada di lokasi dan langsung melaksanakan pemilihan bawah air, sehingga pada siang hari ini kita sudah ketambahan satu lagi dari KRIS 3 dari khusus besar, yang harapannya besok pagi akan lebih memperjelas ataupun memperkuat posisi kapal yang ada di objek bawah air. Objek yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali terekam kamera bawah laut berada di kedalaman 49 meter. Berdasarkan pencarian yang menggunakan sensor sonar KRI Pulau Vanildo menunjukkan objek diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya berjarak 1,3 hingga 1,5 nautical mile dari titik tenggelam ke arah selatan. Lokasi bangkai kapal berjarak sekitar 30 meter dari kabel bawah laut milik PLN yang merupakan kabel penyuplai energi ke Bali. Selengkapnya mengenai temuan ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat pagi, Aflah. Selamat pagi, rekan Siska. Baik, Aflah, bisa disampaikan bagaimana penjelasan dari tim SAR gabungan mengenai temuan baru yang diduga bangkai kapal? Apakah memang sudah dipastikan itu KMP Tunu Pratama Jaya, Aflah? Baik, terima kasih rekan Siska. Jadi benar bahwa pada pencarian hari ke-8 atau kemarin pada hari Rabu 9 Juli 2025, salah satu progres positif dari pencarian bangkai KMP Tunu Pratama Jaya adalah dimasukkannya kamera bawah laut untuk mengecek bangkai yang diduga merupakan kapal yang tenggelam itu. Dan dari hasil perekaman dari kamera bawah laut milik TNI Angkatan Laut diketahui bahwa memang ada objek logam yang bentuknya mungkin menyerupai dengan kapal, namun masih perlu harus dipastikan lagi jenis atau apakah itu memang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam atau ada kapal-kapal lain atau yang kebetulan karena di Selat Bali ini kan ada beberapa kali kejadian kapal tenggelam dan sebagian banyak memang tidak terangkat ke atas, dan lokasi yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya ini berada di jarak sekitar 1,3 sampai 1,5 nautical mile dari lokasi kapal tenggelam, dan ini adalah objek yang baru dibanding temuan sebelumnya pada hari kedua atau hari ketiga itu lokasi temuan kapal justru berada di area utara lokasi tenggelam. Dan bisa saya jelaskan bahwa lokasi kapal tenggelam ini berada di kedalaman sekitar 49 meter dari atas permukaan air laut, yang artinya cukup sulit untuk dijangkau dengan pencitraan termasuk dengan kamera bawah laut. Bahkan pada kamera bawah laut yang diturunkan oleh TNI Angkatan Laut, kamera tersebut hanya mampu bertahan di kedalaman sekitar 35 meter, sehingga untuk menuju ke titik kapal kamera tersebut akhirnya terbawa arus dan hilang
yang beruntungnya rekaman atau citraan dari hasil perekaman kamera bisa didapati oleh tim SAR gabungan. Hasil dari pemetaan selama ini, hasil dari rekaman yang ada di kamera, juga hasil dari sensor sonor yang dimiliki oleh beberapa KRI yang diterjunkan, ini masih akan diinput lagi, masih akan diolah lagi untuk memastikan dan memberi kepastian bahwa memang objek logam besar yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya itu memang merupakan kapal yang tenggelam pada minggu lalu itu. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apa upaya selanjutnya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terkait dengan temuan ini? Apakah sudah ada rencana untuk pengangkatan atau mungkin penyelaman untuk memastikan? Baik, rekan Siska, jadi memang karena lokasinya berada di kedalaman 49 meter, sebenarnya proses penyelaman memungkinkan untuk dilakukan, namun hanya saja karena lokasi bangkai kapal ini berada di jarak sekitar 30 meter saja dari kabel bawah laut milik PLN yang memberi suplai daya ke Bali. Pihak PLN akhirnya belum merekomendasikan atau tidak merekomendasikan diadakannya penyelaman di bawah laut ke lokasi bangkai kapal karena ada kebahayaan, ada risiko-risiko yang harus ditanggung jika apabila proses penyelaman dilakukan di lokasi tersebut. Mengingat tegangan yang ada pada suplai kabel bawah laut ini juga cukup besar. Setidaknya kami menghitung kemarin ada sekitar 4 kabel bawah laut yang berada di perairan Selat Bali yang lokasinya berdekatan dengan kapal yang tenggelam ini, dan jikalau ada gangguan terhadap salah satu dari kabel bawah laut ini, risiko untuk berkurangnya suplai menuju ke Bali bisa cukup signifikan. Begitu, Siska. Baik, lalu berdasarkan aturan yang ada, operasi pencarian yang ditetapkan adalah seminggu, dan saat ini operasi pencarian SAR dari KMP Tunu Pratama Jaya sudah memasuki hari ke-7 pada tanggal 8 lalu. Lalu berapa lamakah perpanjangan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, Aflah? Baik, sampai hari ini jadi memang proses pencarian masih terus berlangsung. Pada kemarin, pada hari ke-7 atau hari terakhir pencarian, tim SAR gabungan memutuskan untuk memperpanjang masa pencarian selama 3 hari atas dasar kemanusiaan dan atas perintah dari Basarnas Pusat, sehingga memang proses pencarian ini akan dilanjut. Terkait sampai kapan, kami juga belum bisa memastikan karena pihak Basarnas menyebut bahwa proses pencarian masih bisa berlangsung hingga beberapa waktu ke depan dengan metode perpanjangan lagi, termasuk melihat dari progres apa yang didapat oleh tim SAR gabungan terkait pencarian akan bangkai kapal maupun korban-korban yang diduga tenggelam dan meninggal di Selat Bali atas tragedi KMP Tunu Pratama Jaya ini. Begitu, Siska. Baik, sejauh ini sudah berapa jenazah korban yang ditemukan dan juga berapa yang sudah teridentifikasi, Aflah? Baik, jadi memang jika di total jumlah korban KMP Tunu Pratama Jaya yang telah terdata dalam sistem dalam proses pencarian ini ada sekitar 43 orang, 30 diantaranya korban selamat yang dievakuasi pada hari pertama proses pencarian, dan mereka pada saat itu juga telah dipulangkan ke kediaman masing-masing. Selain itu ada juga sebanyak 13 korban meninggal yang sebagian besar atau sebagian diantaranya ditemukan pada awal-awal masa pencarian, dan saat ini ada juga beberapa jenazah yang ditemukan di titik-titik lokasi yang sebenarnya dari sisi jarak cukup jauh dari lokasi kapal tenggelam. Pada tadi malam sekitar pukul 23.00 tim SAR gabungan dari wilayah perairan Alas Purwo berhasil menemukan sosok jenazah yang diduga adalah korban dari KMP Tunu Pratama Jaya ini. Namun untuk memastikan identitasnya baru dilakukan proses identifikasi dari DVI Polda Jatim dan Mabes Polri, yang proses identifikasinya berlangsung di RSUD Belambangan. Hingga saat ini masih ada sekitar 3 jenazah yang belum teridentifikasi namanya terkait identitas dan asalnya. Terakhir kami menerima informasi bahwa ada jenazah yang sudah diperiksa sebenarnya sidik jarinya dan struktur giginya dan yang lain-lain, namun kondisi jenazah memang karena sudah cukup lama tenggelam di air atau berada di perairan, jadi kondisinya memang sudah rusak sehingga untuk proses pemeriksaan melalui sidik jari sudah tidak memungkinkan dan harus dilakukan dengan tes DNA. Selain itu ada juga beberapa korban lain yang menyusul. Dalam catatan kami pada kemarin ada 1 korban dan
pagi ini ada satu korban lagi yang sudah dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi lebih lanjut. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Aflahul Abidin. Kami menunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pukul 06.30 tadi KRI Pulau Vanildo yang onboard tim dari Pus Hidrosal melaksanakan konfirmasi terhadap objek yang kemarin kita duga kuat adalah kapal yang tenggelam. Kemudian hasil dari jet scan sonar terlihat seperti yang ada di slide. Pada kedalaman 49 meter, kemudian jarak sekitar 30 meter dari kapal laut. Kemudian pada pukul 07.30 tim dari WSC Bawah Air dipimpin oleh Karis Lamair melaksanakan konfirmasi dengan menggunakan kamera bawah air atau kamera, menurunkan kamera di titik tersebut. Contoh 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Tapi setelah kedalaman 35 meter, kamera tersebut hanyut oleh air sehingga tidak bisa terdeteksi yang lain. Tapi sebelum hanyut, kita masih bisa monitor objek yang ada di bawah air. Yang gambar objek bawah air pada kedalaman 48 sampai 49 meter. Dengan kondisi yang seperti terlihat di kamera atau di slide. Kemudian pada siang hari jam 14.00 TNI AL yang kemarin sudah disampaikan akan mengirimkan KRI 3 tambahan dari Khusus Besar. Hari ini jam 14.00 sudah berada di lokasi dan langsung melaksanakan pemindahan bawah air, sehingga pada siang hari ini kita sudah ketambahan satu lagi dari KRI 3 dari Khusus Besar, yang harapannya besok pagi akan lebih memperjelas ataupun memperkuat posisi kapal yang ada di objek bawah air. Objek yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali terekam kamera bawah laut berada di kedalaman 49 meter. Berdasarkan pencarian yang menggunakan sensor sonar KRI Pulau Vanildo menunjukkan objek diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya berjarak 1,3 hingga 1,5 nautical mile dari titik tenggelam ke arah selatan. Lokasi bangkai kapal berjarak sekitar 30 meter dari kabel bawah laut milik PLN yang merupakan kabel penyuplai energi ke Bali. Selengkapnya mengenai temuan ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur Aflahul Abidin. Selamat pagi, Aflah. Selamat pagi, rekan Siska. Baik, Aflah, bisa disampaikan bagaimana penjelasan dari tim SAR gabungan mengenai temuan baru yang diduga bangkai kapal? Apakah memang sudah dipastikan itu KMP Tunu Pratama Jaya, Aflah? Baik, terima kasih rekan Siska. Jadi benar bahwa pada pencarian hari ke-8 atau kemarin pada hari Rabu 9 Juli 2025, salah satu progres positif dari pencarian bangkai KMP Tunu Pratama Jaya adalah dimasukkannya kamera bawah laut untuk mengecek bangkai yang diduga merupakan kapal yang tenggelam itu. Dan dari hasil perekaman dari kamera bawah laut milik TNI Angkatan Laut diketahui bahwa memang ada objek logam yang bentuknya mungkin menyerupai dengan kapal, namun masih perlu harus dipastikan lagi jenis atau apakah itu memang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam atau ada kapal-kapal lain, atau yang kebetulan karena di Selat Bali ini kan ada beberapa kali kejadian kapal tenggelam dan sebagian banyak memang tidak terangkat ke atas. Dan lokasi yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya ini berada di jarak sekitar 1,3 sampai 1,5 nautical mile dari lokasi kapal tenggelam, dan ini adalah objek yang baru dibanding temuan sebelumnya pada hari kedua atau hari ketiga itu lokasi temuan kapal justru berada di area utara
lokasi tenggelam. Dan bisa saya jelaskan bahwa lokasi kapal tenggelam ini berada di kedalaman sekitar 49 meter dari atas permukaan air laut, yang artinya cukup sulit untuk dijangkau dengan pencitraan termasuk dengan kamera bawah laut. Bahkan pada kamera bawah laut yang diturunkan oleh TNI Angkatan Laut, kamera tersebut hanya mampu bertahan di kedalaman sekitar 35 meter, sehingga untuk menuju ke titik kapal, kamera tersebut akhirnya terbawa arus dan hilang. Yang beruntungnya rekaman atau citraan dari hasil perekaman kamera bisa didapati oleh tim SAR gabungan. Hasil dari pemetaan selama ini, hasil dari rekaman yang ada di kamera, juga hasil dari sensor sonor yang dimiliki oleh beberapa KRI yang diterjunkan, ini masih akan diinput lagi, masih akan diolah lagi untuk memastikan dan memberi kepastian bahwa memang objek logam besar yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya itu memang merupakan kapal yang tenggelam pada minggu lalu itu. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apa upaya selanjutnya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terkait dengan temuan ini? Apakah sudah ada rencana untuk pengangkatan atau mungkin penyelaman untuk memastikan? Baik, rekan Siska, jadi memang karena lokasinya berada di kedalaman 49 meter, sebenarnya proses penyelaman memungkinkan untuk dilakukan, namun hanya saja karena lokasi bangkai kapal ini berada di jarak sekitar 30 meter saja dari kabel bawah laut milik PLN yang memberi suplai daya ke Bali. Pihak PLN akhirnya belum merekomendasikan atau tidak merekomendasikan diadakannya penyelaman di bawah laut ke lokasi bangkai kapal, karena ada kebahayaan, ada risiko-risiko yang harus ditanggung jika apabila proses penyelaman dilakukan di lokasi tersebut. Mengingat tegangan yang ada pada suplai kabel bawah laut ini juga cukup besar. Setidaknya kami menghitung kemarin ada sekitar 4 kabel bawah laut yang berada di perairan Selat Bali yang lokasinya berdekatan dengan kapal yang tenggelam ini. Dan jikalau ada gangguan terhadap salah satu dari kabel bawah laut ini, risiko untuk berkurangnya suplai menuju ke Bali bisa cukup signifikan. Begitu, Siska. Baik, lalu berdasarkan aturan yang ada, operasi pencarian yang ditetapkan adalah seminggu, dan saat ini operasi pencarian SAR dari KMP Tunu Pratama Jaya sudah memasuki hari ke-7 pada tanggal 8 lalu. Lalu berapa lamakah perpanjangan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, Aflah? Baik, sampai hari ini jadi memang proses pencarian masih terus berlangsung. Pada kemarin, pada hari ke-7 atau hari terakhir pencarian, tim SAR gabungan memutuskan untuk memperpanjang masa pencarian selama 3 hari atas dasar kemanusiaan dan atas perintah dari Basarnas Pusat, sehingga memang proses pencarian ini akan dilanjut. Terkait sampai kapan, kami juga belum bisa memastikan karena pihak Basarnas menyebut bahwa proses pencarian masih bisa berlangsung hingga beberapa waktu ke depan dengan metode perpanjangan lagi, termasuk melihat dari progres apa yang didapat oleh tim SAR gabungan terkait pencarian akan bangkai kapal maupun korban-korban yang diduga tenggelam dan meninggal di Selat Bali atas tragedi KMP Tunu Pratama Jaya ini. Begitu, Siska. Baik, sejauh ini sudah berapa jenazah korban yang ditemukan dan juga berapa yang sudah teridentifikasi, Aflah? Baik, jadi memang jika di total jumlah korban KMP Tunu Pratama Jaya yang telah terdata dalam sistem dalam proses pencarian ini ada sekitar 43 orang, 30 diantaranya korban selamat yang dievakuasi pada hari pertama proses pencarian, dan mereka pada saat itu juga telah dipulangkan ke kediaman masing-masing. Selain itu ada juga sebanyak 13 korban meninggal yang sebagian besar atau sebagian diantaranya ditemukan pada awal-awal masa pencarian, dan saat ini ada juga beberapa jenazah yang ditemukan di titik-titik lokasi yang sebenarnya dari sisi jarak cukup jauh dari lokasi kapal tenggelam. Pada tadi malam sekitar pukul 23.00 tim SAR gabungan dari wilayah perairan Alas Purwo berhasil menemukan sosok jenazah yang diduga adalah korban dari KMP Tunu Pratama Jaya ini. Namun untuk memastikan identitasnya baru dilakukan proses identifikasi dari DVI Polda Jatim dan Mabes Polri, yang proses identifikasinya berlangsung di RSUD Belambangan. Hingga saat ini masih ada sekitar 3 jenazah yang belum teridentifikasi namanya,
terkait identitas dan asalnya. Terakhir kami menerima informasi bahwa ada jenazah yang sudah diperiksa sebenarnya, sidik jarinya dan struktur giginya dan yang lain-lain, namun kondisi jenazah memang karena sudah cukup lama tenggelam di air atau berada di perairan, jadi kondisinya memang sudah rusak sehingga untuk proses pemeriksaan melalui sidik jari sudah tidak memungkinkan dan harus dilakukan dengan tes DNA. Selain itu ada juga beberapa korban lain yang menyusul. Dalam catatan kami pada kemarin ada 1 korban dan pagi ini ada 1 korban lagi yang sudah dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi lebih lanjut. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Aflahul Abidin. Kami menunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pukul 06.30 tadi KRI Pulau Vanildo yang onboard tim dari Pus Hidrosal melaksanakan konfirmasi terhadap objek yang kemarin kita duga kuat adalah kapal yang tenggelam. Kemudian hasil dari jet scan sonar terlihat seperti yang ada di slide. Pada kedalaman 49 meter, kemudian jarak sekitar 30 meter dari kabel laut. Kemudian pada pukul 07.30, tim dari OSC bawah air dipimpin oleh Kadis Lamair melaksanakan konfirmasi dengan menggunakan kamera bawah air, kamera, menurunkan kamera di titik tersebut. Contoh 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Tapi setelah kedalaman 35 meter, kamera tersebut hanyut oleh air sehingga tidak bisa terdeteksi yang lain. Tapi sebelum hanyut, kita masih bisa monitor objek yang ada di bawah air. Yang gambar objek bawah air pada kedalaman 48 sampai 49 meter. Dengan kondisi yang seperti terlihat di kamera atau di slide. Kemudian pada siang hari jam 14.00 TNI AL yang kemarin sudah disampaikan akan mengirimkan KRI 3 tambahan dari Pus Hidrosal hari ini jam 14.00 sudah berada di lokasi dan langsung melaksanakan pemindahan bawah air, sehingga pada siang hari ini kita sudah ketambahan 1 lagi dari KRI 3 dari Pus Hidrosal yang harapannya besok pagi akan lebih memperjelas ataupun memperkuat posisi kapal yang ada di objek bawah. Objek yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali terekam kamera bawah laut berada di kedalaman 49 meter. Berdasarkan pencarian yang menggunakan sensor sonar KRI Pulau Vanildo menunjukkan objek diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya berjarak 1,3 hingga 1,5 nautical mile dari titik tenggelam ke arah selatan. Lokasi bangkai kapal berjarak sekitar 30 meter dari kabel bawah laut milik PLN yang merupakan kabel penyuplai energi ke Bali. Selengkapnya mengenai temuan ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur Aflahul Abidin. Selamat pagi, Aflah. Selamat pagi, rekan Siska. Baik, Aflah, bisa disampaikan bagaimana penjelasan dari tim SAR gabungan mengenai temuan baru yang diduga bangkai kapal? Apakah memang sudah dipastikan itu KMP Tunu Pratama Jaya, Aflah? Baik, terima kasih rekan Siska. Jadi benar bahwa pada pencarian hari ke-8 atau kemarin pada hari Rabu 9 Juli 2025, salah satu progres positif dari pencarian bangkai KMP Tunu Pratama Jaya adalah dimasukkannya kamera bawah laut untuk mengecek bangkai yang diduga merupakan kapal yang tenggelam itu. Dan dari hasil perekaman dari kamera bawah laut milik TNI Angkatan Laut diketahui bahwa memang ada objek logam yang bentuknya mungkin menyerupai dengan kapal, namun masih perlu harus dipastikan lagi jenis atau apakah itu memang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam atau ada
kapal-kapal lain atau yang kebetulan karena di Selat Bali ini kan ada beberapa kali kejadian kapal tenggelam dan sebagian banyak memang tidak terangkat ke atas, dan lokasi yang diduga KMP Tunuk Pratama Jaya ini berada di jarak sekitar 1,3 sampai 1,5 nautical mil dari lokasi kapal tenggelam, dan ini adalah objek yang baru dibanding temuan sebelumnya pada hari kedua atau hari ketiga itu lokasi temuan kapal justru berada di area utara lokasi tenggelam. Dan bisa saya jelaskan bahwa lokasi kapal tenggelam ini berada di kedalaman sekitar 49 meter dari atas permukaan air laut, yang artinya cukup sulit untuk dijangkau dengan pencitraan termasuk dengan kamera bawah laut. Bahkan pada kamera bawah laut yang diturunkan oleh TNI Angkatan Laut, kamera tersebut hanya mampu bertahan di kedalaman sekitar 35 meter, sehingga untuk menuju ke titik kapal, kamera tersebut akhirnya terbawa arus dan hilang. Yang beruntungnya rekaman atau citraan dari hasil perekaman kamera bisa didapati oleh tim SAR gabungan. Hasil dari pemetaan selama ini, hasil dari rekaman yang ada di kamera, juga hasil dari sensor sonor yang dimiliki oleh beberapa KRI yang diterjunkan, ini masih akan diinput lagi, masih akan diolah lagi untuk memastikan dan memberi kepastian bahwa memang objek logam besar yang diduga KMP Tunuk Pratama Jaya itu memang merupakan kapal yang tenggelam pada minggu lalu itu. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apa upaya selanjutnya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terkait dengan temuan ini? Apakah sudah ada rencana untuk pengangkatan atau mungkin penyelaman untuk memastikan? Baik, rekan Siska, jadi memang karena lokasinya berada di kedalaman 49 meter, sebenarnya proses penyelaman memungkinkan untuk dilakukan, namun hanya saja karena lokasi bangkai kapal ini berada di jarak sekitar 30 meter saja dari kabel bawah laut milik PLN yang memberi suplai daya ke Bali. Pihak PLN akhirnya belum merekomendasikan atau tidak merekomendasikan diadakannya penyelaman di bawah laut ke lokasi bangkai kapal, karena ada kebahayaan, ada risiko-risiko yang harus ditanggung jika apabila proses penyelaman dilakukan di lokasi tersebut. Mengingat tegangan yang ada pada suplai kabel bawah laut ini juga cukup besar. Setidaknya kami menghitung kemarin ada sekitar 4 kabel bawah laut yang berada di perairan Selat Bali yang lokasinya berdekatan dengan kapal yang tenggelam ini, dan jikalau ada gangguan terhadap salah satu dari kabel bawah laut ini, risiko untuk berkurangnya suplai menuju ke Bali bisa cukup signifikan. Begitu, Siska. Baik, lalu berdasarkan aturan yang ada, operasi pencarian yang ditetapkan adalah seminggu, dan saat ini operasi pencarian SAR dari KMP Tunuk Pratama Jaya sudah memasuki hari ke-7 pada tanggal 8 lalu. Lalu berapa lamakah perpanjangan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, Aflah? Baik, sampai hari ini jadi memang proses pencarian masih terus berlangsung. Pada kemarin, pada hari ke-7 atau hari terakhir pencarian, tim SAR gabungan memutuskan untuk memperpanjang masa pencarian selama 3 hari atas dasar kemanusiaan dan atas perintah dari Basarnas Pusat, sehingga memang proses pencarian ini akan dilanjut. Terkait sampai kapan, kami juga belum bisa memastikan karena pihak Basarnas menyebut bahwa proses pencarian masih bisa berlangsung hingga beberapa waktu ke depan dengan metode perpanjangan lagi, termasuk melihat dari progres apa yang didapat oleh tim SAR gabungan terkait pencarian akan bangkai kapal maupun korban-korban yang diduga tenggelam dan meninggal di Selat Bali atas tragedi KMP Tunuk Pratama Jaya ini. Begitu, Siska. Baik, sejauh ini sudah berapa jenazah korban yang ditemukan dan juga berapa yang sudah teridentifikasi, Aflah? Baik, jadi memang jika di total jumlah korban KMP Tunuk Pratama Jaya yang telah terdata dalam sistem dalam proses pencarian ini ada sekitar 43 orang, 30 diantaranya korban selamat yang dievakuasi pada hari pertama proses pencarian, dan mereka pada saat itu juga telah dipulangkan ke kediaman masing-masing. Selain itu ada juga sebanyak 13 korban meninggal yang sebagian besar atau sebagian diantaranya ditemukan pada awal-awal masa pencarian, dan saat ini ada juga beberapa jenazah yang ditemukan di titik-titik lokasi yang sebenarnya dari sisi jarak cukup jauh dari lokasi kapal tenggelam. Pada tadi malam sekitar pukul
2300 tim SAR gabungan dari wilayah perairan Alas Purwo berhasil menemukan sosok jenazah yang diduga adalah korban dari KMP Tunu Pratama Jaya ini. Namun untuk memastikan identitasnya baru dilakukan proses identifikasi dari DVI Polda Jatim dan Mabes Polri yang proses identifikasinya berlangsung di RSUD Belambangan. Hingga saat ini masih ada sekitar 3 jenazah yang belum teridentifikasi namanya terkait identitas dan asalnya. Terakhir kami menerima informasi bahwa ada jenazah yang sudah diperiksa sebenarnya sidik jarinya dan struktur giginya dan yang lain-lain, namun kondisi jenazah memang karena sudah cukup lama tenggelam di air atau berada di perairan, jadi kondisinya memang sudah rusak sehingga untuk proses pemeriksaan melalui sidik jari sudah tidak memungkinkan dan harus dilakukan dengan tes DNA. Selain itu ada juga beberapa korban lain yang menyusul. Dalam catatan kami pada kemarin ada 1 korban dan pagi ini ada 1 korban lagi yang sudah dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi lebih lanjut. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Aflahul Abidin. Kami menunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pukul 06.30 tadi KRI Pulau Vanildo yang onboard tim dari Pus Hidrosal melaksanakan konfirmasi terhadap objek yang kemarin kita duga kuat adalah kapal yang tenggelam. Kemudian hasil dari scan sonar terlihat seperti yang ada di slide. Pada kedalaman 49 meter, kemudian jarak sekitar 30 meter dari kapal laut. Kemudian pada pukul 07.30, tim dari WSC Bawah Air dipimpin oleh Karis Lamair melaksanakan konfirmasi dengan menggunakan kamera bawah air. Kamera menurunkan kamera di titik tersebut untuk 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Tapi setelah kedalaman 35 meter, kamera tersebut hanyut oleh air sehingga tidak bisa terdeteksi yang lain. Tapi sebelum hanyut, kita masih bisa monitor objek yang ada di bawah air. Yang gambar objek bawah air pada kedalaman 48 sampai 49 meter. Dengan kondisi yang seperti terlihat di kamera atau di slide. Kemudian pada siang hari jam 14.00 TNI AL yang kemarin sudah disampaikan akan mengirimkan KRI 3 tambahan dari Pus Hidrosal. Hari ini jam 14.00 sudah berada di lokasi dan langsung melaksanakan pemindaian bawah air, sehingga pada siang hari ini kita sudah ketambahan 1 lagi dari KRI 3 dari Pus Hidrosal yang harapannya besok pagi akan lebih memperjelas ataupun memperkuat posisi kapal yang ada di objek bawah air. Objek yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali terekam kamera bawah laut berada di kedalaman 49 meter. Berdasarkan pencarian yang menggunakan sensor sonar KRI Pulau Vanildo menunjukkan objek diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya berjarak 1,3 hingga 1,5 nautical mile dari titik tenggelam ke arah selatan. Lokasi bangkai kapal berjarak sekitar 30 meter dari kabel bawah laut milik PLN yang merupakan kabel penyuplai energi ke Bali. Selengkapnya mengenai temuan ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur Aflahul Abidin. Selamat pagi, Aflah. Selamat pagi, rekan Siska. Baik, Aflah, bisa disampaikan bagaimana penjelasan dari tim SAR gabungan mengenai temuan baru yang diduga bangkai kapal? Apakah memang sudah dipastikan itu KMP Tunu Pratama Jaya, Aflah? Baik, terima kasih rekan Siska. Jadi benar bahwa pada pencarian hari ke-8 atau kemarin pada hari Rabu 9 Juli 2025, salah satu progres positif dari pencarian
bangkai KMP Tunu Pratama Jaya adalah dimasukkannya kamera bawah laut untuk mengecek bangkai yang diduga merupakan kapal yang tenggelam itu. Dan dari hasil perekaman dari kamera bawah laut milik TNI Angkatan Laut diketahui bahwa memang ada objek logam yang bentuknya mungkin menyerupai dengan kapal, namun masih perlu harus dipastikan lagi jenis atau apakah itu memang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam atau ada kapal-kapal lain atau yang kebetulan karena di Selat Bali ini kan ada beberapa kali kejadian kapal tenggelam dan sebagian banyak memang tidak terangkat ke atas. Dan lokasi yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya ini berada di jarak sekitar 1,3 sampai 1,5 nautical mil dari lokasi kapal tenggelam, dan ini adalah objek yang baru dibanding temuan sebelumnya. Pada hari kedua atau hari ketiga itu lokasi temuan kapal justru berada di area utara lokasi tenggelam. Dan bisa saya jelaskan bahwa lokasi kapal tenggelam ini berada di kedalaman sekitar 49 meter dari atas permukaan air laut, yang artinya cukup sulit untuk dijangkau dengan pencitraan termasuk dengan kamera bawah laut. Bahkan pada kamera bawah laut yang diturunkan oleh TNI Angkatan Laut, kamera tersebut hanya mampu bertahan di kedalaman sekitar 35 meter, sehingga untuk menuju ke titik kapal, kamera tersebut akhirnya terbawa arus dan hilang. Yang beruntungnya rekaman atau citraan dari hasil perekaman kamera bisa didapati oleh tim SAR gabungan. Hasil dari pemetaan selama ini, hasil dari rekaman yang ada di kamera, juga hasil dari sensor sonor yang dimiliki oleh beberapa KRI yang diterjunkan, ini masih akan diinput lagi, masih akan diolah lagi untuk memastikan dan memberi kepastian bahwa memang objek logam besar yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya itu memang merupakan kapal yang tenggelam pada minggu lalu itu. Begitu rekan Siska. Baik, Afla, lalu apa upaya selanjutnya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terkait dengan temuan ini? Apakah sudah ada rencana untuk pengangkatan atau mungkin penyelaman untuk memastikan? Baik, rekan Siska, jadi memang karena lokasinya berada di kedalaman 49 meter, sebenarnya proses penyelaman memungkinkan untuk dilakukan, namun hanya saja karena lokasi bangkai kapal ini berada di jarak sekitar 30 meter saja dari kabel bawah laut milik PLN yang memberi suplai daya ke Bali. Pihak PLN akhirnya belum merekomendasikan atau tidak merekomendasikan diadakannya penyelaman di bawah laut ke lokasi bangkai kapal, karena ada kebahayaan, ada risiko-risiko yang harus ditanggung jika apabila proses penyelaman dilakukan di lokasi tersebut. Mengingat tegangan yang ada pada suplai kabel bawah laut ini juga cukup besar. Setidaknya kami menghitung kemarin ada sekitar 4 kabel bawah laut yang berada di perairan Selat Bali yang lokasinya berdekatan dengan kapal yang tenggelam ini. Dan jikalau ada gangguan terhadap salah satu dari kabel bawah laut ini, risiko untuk berkurangnya suplai menuju ke Bali bisa cukup signifikan. Begitu, Siska. Baik, lalu berdasarkan aturan yang ada, operasi pencarian yang ditetapkan adalah seminggu, dan saat ini operasi pencarian SAR dari KMP Tunu Pratama Jaya sudah memasuki hari ke-7 pada tanggal 8 lalu. Lalu berapa lamakah perpanjangan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, Afla? Baik, sampai hari ini jadi memang proses pencarian masih terus berlangsung. Pada kemarin, pada hari ke-7 atau hari terakhir pencarian, tim SAR gabungan memutuskan untuk memperpanjang masa pencarian selama 3 hari atas dasar kemanusiaan dan atas perintah dari Basarnas Pusat, sehingga memang proses pencarian ini akan dilanjut. Terkait sampai kapan, kami juga belum bisa memastikan karena pihak Basarnas menyebut bahwa proses pencarian masih bisa berlangsung hingga beberapa waktu ke depan dengan metode perpanjangan lagi, termasuk melihat dari progres apa yang didapat oleh tim SAR gabungan terkait pencarian akan bangkai kapal maupun korban-korban yang diduga tenggelam dan meninggal di Selat Bali atas tragedi KMP Tunu Pratama Jaya ini. Begitu, Siska. Baik, sejauh ini sudah berapa jenazah korban yang ditemukan dan juga berapa yang sudah teridentifikasi, Afla? Baik, jadi memang jika di total jumlah korban KMP Tunu Pratama Jaya yang telah terdata dalam sistem dalam proses pencarian ini ada sekitar 43 orang, 30 diantaranya
korban selamat yang dievakuasi pada hari pertama proses pencarian dan mereka pada saat itu juga telah dipulangkan ke kediaman masing-masing. Selain itu ada juga sebanyak 13 korban meninggal yang sebagian besar atau sebagian diantaranya ditemukan pada awal-awal masa pencarian dan saat ini ada juga beberapa jenazah yang ditemukan di titik-titik lokasi yang sebenarnya dari sisi jarak cukup jauh dari lokasi kapal tenggelam. Pada tadi malam sekitar pukul 23.00 tim SAR gabungan dari wilayah perairan Alas Purwo berhasil menemukan sosok jenazah yang diduga adalah korban dari KMP Tunu Pratama Jaya ini. Namun untuk memastikan identitasnya baru dilakukan proses identifikasi dari DVI Polda Jatim dan Mabes Polri yang proses identifikasinya berlangsung di RSUD Belambangan. Hingga saat ini masih ada sekitar 3 jenazah yang belum teridentifikasi namanya terkait identitas dan asalnya. Terakhir kami menerima informasi bahwa ada jenazah yang sudah diperiksa sebenarnya sidik jarinya dan struktur giginya dan yang lain-lain. Namun kondisi jenazah memang karena sudah cukup lama tenggelam di air atau berada di perairan, jadi kondisinya memang sudah rusak sehingga untuk proses pemeriksaan melalui sidik jari sudah tidak memungkinkan dan harus dilakukan dengan tes DNA. Selain itu ada juga beberapa korban lain yang menyusul. Dalam catatan kami pada kemarin ada 1 korban dan pagi ini ada 1 korban lagi yang sudah dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi lebih lanjut. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Aflahul Abidin. Kami menunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pukul 06.30 tadi KRI Pulau Vanildo yang onboard tim dari Pus Hidrosal melaksanakan konfirmasi terhadap objek yang kemarin kita duga kuat adalah kapal yang tenggelam. Kemudian hasil dari jet scan sonar terlihat seperti yang ada di slide. Pada kedalaman 49 meter, kemudian jarak sekitar 30 meter dari kapal laut. Kemudian pada pukul 07.30, tim dari OSC bawah air dipimpin oleh Kadis Lamair melaksanakan konfirmasi dengan menggunakan kamera bawah air. Kamera menurunkan kamera di titik tersebut untuk 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Tapi setelah kedalaman 35 meter, kamera tersebut hanyut oleh air sehingga tidak bisa terdeteksi yang lain. Tapi sebelum hanyut, kita masih bisa monitor objek yang ada di bawah air. Ini gambar objek bawah air pada kedalaman 48 sampai 49 meter. Dengan kondisi yang seperti terlihat di kamera atau di slide. Kemudian pada siang hari jam 14.00 TNI AL yang kemarin sudah disampaikan akan mengirimkan KRI 3 tambahan dari khusus besar. Hari ini jam 14.00 sudah berada di lokasi dan langsung melaksanakan pemindaian bawah air, sehingga pada siang hari ini kita sudah ketambahan 1 lagi dari KRI 3 dari khusus besar yang harapannya besok pagi akan lebih memperjelas ataupun memperkuat posisi kapal yang ada di objek bawah air. Objek yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali terekam kamera bawah laut berada di kedalaman 49 meter. Berdasarkan pencarian yang menggunakan sensor sonar KRI Pulau Vanildo menunjukkan objek diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya berjarak 1,3 hingga 1,5 nautical mile dari titik tenggelam ke arah selatan. Lokasi bangkai kapal berjarak sekitar 30 meter dari kabel bawah laut milik PLN yang merupakan kabel penyuplai energi ke Bali.
Selengkapnya mengenai temuan ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat pagi, Aflah. Selamat pagi rekan Siska. Baik, Afla, bisa disampaikan bagaimana penjelasan dari tim SAR gabungan mengenai temuan baru yang diduga bangkai kapal? Apakah memang sudah dipastikan itu KMP Tunu Pratama Jaya, Afla? Baik, terima kasih rekan Siska. Jadi benar bahwa pada pencarian hari ke-8 atau kemarin pada hari Rabu 9 Juli 2025, salah satu progres positif dari pencarian bangkai KMP Tunu Pratama Jaya adalah dimasukkannya kamera bawah laut untuk mengecek bangkai yang diduga merupakan kapal yang tenggelam itu. Dan dari hasil perekaman dari kamera bawah laut milik TNI Angkatan Laut diketahui bahwa memang ada objek logam yang bentuknya mungkin menyerupai dengan kapal, namun masih perlu harus dipastikan lagi jenis atau apakah itu memang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam atau ada kapal-kapal lain atau yang kebetulan karena di Selat Bali ini kan ada beberapa kali kejadian kapal tenggelam dan sebagian banyak memang tidak terangkat ke atas, dan lokasi yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya ini berada di jarak